Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih. Dalam minggu yang ketiga di bulan keluarga 2022 ini, kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, kami siap membantu. Setelah kita mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kita dan memahami persaudaraan dengan sesama yang sudah kita jalankan dalam minggu yang pertama dan kedua, dalam minggu ini kita diajak untuk belajar bersama untuk mewujud nyatakan kasih itu melalui tindakan nyata, membantu sesama yang membutuhkan. Kita harus belajar peka dan memahami kebutuhan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dapat membantu mereka dengan cara yang tepat. Di dalam keluarga, kita juga bisa membiasakan diri kita bersama anggota keluarga dengan sesederhana mungkin. Apapun bentuk perhatian kita dapat kita wujudkan melalui tindakan nyata. Misalnya, anak-anak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, atau sebaliknya, orang tua membantu anak-anak dalam proses belajar mereka. Kita juga bisa belajar untuk mengucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat makan dengan anggota keluarga kita. Dengan kebiasaan-kebiasaan itu bisa kita tularkan di luar. Sedangkan ketika kita di luar, kita bisa membantu orang, khususnya lansia, untuk menyeberang jalan misalkan, atau menyapa dan memberi senyum kepada tetangga, atau ikut mengucapkan selamat jika ada orang yang merayakan keberhasilannya. Jadi dari tindakan atau perbuatan kecil tetapi nyata, tanpa kita sadari, kita sudah membiasakan atau memberikan kebaikan kepada sesama, sehingga kesejahteraan bersama dapat dirasakan semakin banyak orang. Dan untuk aktivitas kita yang ketiga, kita akan bermain memerankan orang. Apa yang harus kulakukan? Kita akan memperagakan atau mempraktekkan suatu peran dalam sebuah skenario atau kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi apa saja dalam cerita tersebut yang harus kita lakukan. Tujuan dari aktivitas itu untuk memberi kita sebuah perhatian kepada orang lain. Tidak segampang ucapan. Kalau ngomong aja sih bisa, tetapi ketika itu kita lakukan, terkadang dari dalam diri kita ada suatu halangan. Kita bisa saja bilang sibuk atau nggak punya waktu. Hal seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman pada sesama. Padahal kebersamaan adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Itu semua harus selalu kita maknai sebagai sebuah berkat bagi kita. Dan dari aktivitas itu kita bisa membantu. Maka dari itu, untuk bisa membantu sesama, dibutuhkan kerelaan menyediakan diri dan peka terhadap kondisi di sekitar kita. Jadi dalam aktivitas itu kita bersama-sama berlatih untuk menyiapkan diri kita baik fisik maupun mental. Kita membantu sesama yang membutuhkan, sehingga kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan sebagai peneguhan bagi kita, kita bisa membaca dari Injil Lukas bab 6 ayat 30 sampai dengan 36. Injil Lukas bab 6
ayat 30 sampai dengan 36. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, dari bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 30 sampai dengan 36, mau membahas tentang bagaimana mengasihi yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana kita diajak untuk berbuat baik dengan sesama dan dalam situasi apapun. Dan kata murah hati memiliki dua makna, yaitu mengasihi sesama dan mengampuni sesama. Ini merupakan cerminan dari sifat Bapa yang di surga. Perbuatan murah hati itulah yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari teman-teman yang terkasih, dalam pertemuan yang ketiga ini, hendaklah kita lebih peka dan peduli kepada sesama yang ada di sekitar kita, dan berusaha memahami situasi mereka, sehingga kita dapat memberikan bantuan yang tepat. Itu juga disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kita. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita semakin peka dan peduli. Terima kasih, Tuhan memberkati.